dengan dosa-dosaku seperti antara timur dan barat, ya. Dan Allah bersihkan dosa-dosaku, ya. Ya, sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air maupun salju maupun barat. Barat itu bongkahan es yang jatuh dari langit, ya. Jadi ini istiftah, isinya istighfar. Dalam doa istiftah yang lain yang panjang, Rasulullah berdoa, kalau nggak salah hadis Ali bin Abi Thalib, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi. Faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Di antara doa istiftah demikian. Allahumma antal malik, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sang maharaja. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Anta rabbi wa ana abduk. Sungguhnya Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, ini aku telah menzalimi diriku, itu bermaksiat. Wa taraftu bidambi, dan aku mengakui dosaku. Faghfirli dzunubi jami'an, maka ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini di antara doa apa? Istiftah. Isinya apa? Minta ampun. Di antara kondisi salat, setelah berdiri ada kondisi apa? Ruku. Doa ruku banyak, ya. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Di antaranya subhana rabbiyal azim. Di antaranya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini doa Nabi ketika akan wafat sering berzikir dalam rukunya dengan zikir ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya. Ya, Maha Suci Engkau ya Allah, aku mujimu, ampunilah aku. Berarti dalam ruku ada doa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu Allahumma ufirli. Setelah ruku apa? I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Di antara zikir i'tidal juga ada minta ampunan. Rabbana lakal hamdu, ya, mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bithalji wal baradi wal ma'il baridi wal ma'il baridi. Allahumma tahhirni minadz dzunubi wal khataaya kama yunaqal thawbul abyadu minal wasikh. Itu di antara doa Nabi ketika i'tidal. Ada juga mohon apa? Ampunan. Setelah memuji Allah, Rabbana lakal hamdu mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma tahhirni, ya, bithalji wal baradi wal ma'il barid. Ya Allah, sucikanlah aku dengan salju, dengan bongkahan es, al-barad. Al-barad itu, ya, kalau di yang hujan terkadang turunnya salju. Terkadang al-barad itu bongkahan-bongkahan es, ya. Terkadang air, ya. Kalau kita di sini tidak pernah salju, tidak pernah apa? Tidak pernah bongkahan es, ya. Kalau bongkahan es itu tak 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 bunyi, ya. Itu juga namanya al-barad. Atau dengan air yang dingin, ya. Di sini disebutin tentang Rasulullah sebutin dengan dingin, ya, salju dingin. Kemudian barat juga dingin, bongkahan es dingin, dan bil ma'il barid. Ya, karena dosa itu panas. Dosa itu apa? Panas, ya. Buat terbakar, buat seorang terbakar. Makanya ketika ada seorang sahabat yang melakukan dosa di siang hari bulan Ramadan, menggauli istrinya, maka dia datang berkata, dia berkata, ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, sungguh aku telah binasa. Dalam sebuah riwayat dia mengatakan, ihtaraqtu, aku telah terbakar. Terbakar dengan dosa yang aku lakukan. Kemudian doa Nabi selanjutnya, Allahumma tahhirni, ya, minadz dzunubi wal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minal wasikh. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Ini doa i'tidal. Ternyata juga ada mohon ampunan. Setelah i'tidal apa? Sujud. Sujud juga berisi doa mohon ampunan. Di antaranya sama seperti doa dalam ruku. Ada doa ruku dan doa sujud yang sama, yaitu doa subuhun kudus rabbul malaikati warruh, ya. Di antaranya juga
subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ini di ruku' dan sujud juga boleh dibaca. Di antaranya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini 3 zikir yang sama. Ruku' dan sujud boleh dibaca. Di antaranya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saya anjurkan ikhwan untuk hafal zikir-zikir ini. Karena ini membantu kita untuk khusyuk dalam salat. Kalau cuma subhana rabbiyal a'la akhirnya sering melamun. Ya. Tapi kalau variasi, kita sekali baca ini, sekali baca ini, sekali baca ini, maka kita lebih konsen. Karena bacanya diganti-ganti. Maka di antara doa sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Maknanya sama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ya Allah maha suci Engkau, dan dengan memujimu, ya, Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah aku. Di doa itu dibuka dengan memuji Allah, karena kita tahu di antara adab doa pujian lalu permohonan. Dan dalam doa tersebut ada pujian, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Rasulullah menggabungkan antara subhanallah dengan alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika itu pujian, setelah itu baru permohonan. Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Sama seperti tadi doa i'tidal dimulai juga dengan pujian. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa ma sita min syai'in ba'du. Ya Allah, bagimulah segala pujian, sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang di antara keduanya, dan sepenuh yang Kau kehendaki. Baru Allahumma tahhirni, ya Allah sucikanlah aku. Ya. Ini adalah pujian kemudian berdoa. Sama seperti doa istiftah juga, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ini juga pujian. Engkau sungguhnya adalah sang raja, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya, baru kemudian meminta kepada Allah. Di antara doa sujud yang juga mohon ampunan, Allahumma ghfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya. Berusaha untuk hafal doa-doa seperti itu, ya. Maknanya, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, ya, dosa-dosaku seluruhnya. Allahumma ghfirli dzambi kullahu, ya Allah ampunilah dosaku seluruhnya. Dikkahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar. Awwalahu wa akhirahu, yang awal maupun yang akhir. Alaniyatahu wa sirrahu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu doa ketika sujud. Ternyata kita juga minta ampun. Doa itu silakan. Setelah sujud apa? Duduk di antara dua sujud. Apa zikirnya? Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Ulang-ulang ketika duduk di antara dua sujud, ya. Atau dalam sebuah riwayat, Rabbi ghfirli warhamni wajburni wa'afini, ya, sama. Ini juga ada isi mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kondisi dalam salat selain itu adalah bertasyahud. Ternyata sebelum salam kita dianjurkan untuk beristighfar juga. Yaitu Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Sebelum apa? Salam. Apa doanya? Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku. Ma qaddamtu, dosa yang telah aku lakukan. Wa ma akhartu, apa yang aku akhirkan. Wa ma asrartu, apa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi, dosa yang aku sembunyi-sembunyi. Wa ma a'lantu, dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang engkau lebih tahu daripada aku. Antal muqaddim, antal muakhir, engkau yang memajukan dan memundurkan. Semua keputusan di tanganmu. Tidak yang bisa mengotak-ngatik kecuali engkau. Antal muqaddim, antal muakhir. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini sebelum salam. Habis salam apa yang dibaca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang antum hafal, ya. Yang lain tadi sudah dihafal belum? Sekarang coba disuruh mulai hafal, ya. Salat itu isinya dari awal sampai akhir apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini dalil bahwasanya Rasulullah atau Allah menyuruh kita untuk fokus beristighfar. Kita tahu bahwasanya salat itu artinya doa secara bahasa. Karena memang isinya dari awal sampai akhir isinya berdoa, dan ternyata doa yang difokuskan adalah doa minta apa? Ampun. Doa minta ampunan.
Ini menunjukkan bahwasanya di antara doa yang paling penting adalah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil yang menunjukkan akan pentingnya berdoa, beristighfar. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya istighfar, bahwasanya dianjurkan setelah kita beribadah kita beristighfar. Seperti tadi di antaranya setelah salat. Setelah salat seorang beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian setelah salat malam kata Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka di malam hari mereka tidur sebentar dan mereka ya karena salat malam. Kemudian kata Allah, wabil ashari, di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi mereka salat malam yang panjang dan mereka tidak ujub dengan salat malam mereka dan mereka tutup dengan apa? Istighfar. Ini menunjukkan akan agungnya istighfar. Ya. Demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 17 ya. Setelah Allah menyebutkan tentang penghuni surga ya. Ya Allah sebutkan dalam surat sebelumnya ayat ke-15. Qul a'unabbi'ukum min khairin min dzalikum ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri, sungguh maukah aku kabarkan lebih baik daripada kenikmatan dunia, model-model nikmat dunia, yaitu sungguhnya bagi orang yang bertakwa kepada Rabb mereka jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai yang mengalir di surga, taman-taman yang mengalir di bawah sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Kemudian kata Allah, wazwajum mutahharatun wa ridwanun minallah, dan mereka dalam surga tersebut mendapatkan istri-istri yang disucikan, yaitu para bidadari dan istri-istri yang disucikan dari kotoran secara fisik maupun kotoran secara akhlak. Jadi kalau wanita masuk surga, kotoran fisik disucikan, tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada ingus, tidak ada bau ketek ya, tidak ada ngiler, tidak ada upil, tidak ada semua. Kemudian juga disucikan secara akhlak. Tidak ada ngomel-ngomel, enggak ada istri ngomel-ngomel di sana, enggak ada. Di sini ya biasa, itulah wanita dunia. Enggak ada ngomel-ngomel, enggak ada ngambek-ngambek, enggak ada cemberut, itu enggak ada. Enggak ada banyak nuntut, enggak ada, itu semua ciri wanita dunia. Adapun kalau di surga disucikan. Setelah itu Allah sebutkan apa ciri-ciri penghuni surga tersebut. Allah sebut alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah beriman, faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Jadi mereka ini disebut di antara salah satu ayat mengenai tawasul dengan amal soleh. Rabbana alladzina yaquluna rabbana innana amanna, ya Allah kami telah beriman. Ini tawasul, kami telah beriman, bertawasul dengan imanan, kemudian permohonan faghfir lana, maka ampunilah kami, faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Kemudian apa amal mereka? Kata Allah, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, as-sabirina was-sadiqin, yang iman mereka jujur, wal-qanitina, yang taat dalam, yang sabar, yang kuat dalam, continue dalam ketaatan. Kemudian wal-munfiqina, yang senantiasa berinfak ternyata di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Kata sebagian ahli tafsir, lihatlah mereka di siang hari beramal soleh, mereka berinfak, mereka bersabar ya. Di malam hari mereka salat malam, di ujungnya mereka beristighfar. Sehingga ibadah mereka seluruhnya diakhiri dengan apa? Istighfar. Tadi seperti dalam ayat yang lain tadi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka malam hari mereka kurang tidur karena mereka salat, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Mereka bukan beristighfar karena habis nonton film Korea, tidak. Bukan habis bermaksiat, tapi mereka istighfar habis salat malam. Kenapa? Karena mereka tahu ibadah mereka seagung apapun pasti ada kekurangan. Dan mereka tahu ibadah mereka seagung apapun tidak sesuai dengan nikmat yang terlalu banyak Allah berikan kepada mereka. Mereka tahu ibadah mereka yang mereka lakukan seagung apapun tidak setara dan tidak, masih kurang untuk ditujukan kepada Allah yang maha agung. Makanya Nabi ketika memuji Allah dengan pujian apapun, Nabi berkata,
La uhsi thana'an alaik. Aku tidak mampu menguasai seluruh pujian kepada Engkau ya Allah. Engkau terlalu agung. Anta kama athnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi ini di antara urgensi istighfar. Ternyata istighfar diucapkan di penghujung ibadah-ibadah yang agung. Ya, seperti apa tadi? Seperti salat. Salat fardu kita beristighfar. Salat malam juga kita beristighfar. Di antaranya setelah haji. Setelah haji. Haji ibadah yang sangat agung. Kemudian Allah berkata, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian beranjaklah kalian meninggalkan Arafah sebagaimana orang-orang meninggalkan padang Arafah, kemudian beristighfarlah kepada Allah. Padahal di padang Arafah sudah minta ampun. Dan kita tahu inti haji adalah wukuf di padang Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Padang Arafah. Ternyata setelah melakukan intisari daripada ar-ruknur rakin, rukun yang paling utama yaitu wukuf di Arafah, Allah masih suruh beristighfar lagi. Wastaghfirullah, tinggalkan padang Arafah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar sangat urgent. Kemudian di antara urgensinya istighfar, kita susah untuk bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Terlalu banyak nikmat Allah yang tidak bisa kita syukuri. Padahal setiap nikmat Allah wajib untuk kita syukuri. Ya, wajib untuk kita syukuri. Karena Allah berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian rasakan. Setiap nikmat itu ada kewajiban kita mensyukurinya. Dan tidak semua nikmat bisa kita syukuri. Kita hanya bisa mensyukuri sebagian nikmat. Oleh karenanya Rasulullah menyuruh kita untuk salat duha. Kenapa? Ala kulli sulama minan nasi ya sadaqah. Kullu yawmin tatlu alaihi syams. Setiap pagi hari, setiap matahari terbit wajib bagi kita untuk mensyukuri seluruh sendi yang ada pada diri kita. Dan kita ada 360 sendi. Ini bangun pagi nyaman semua ini ya. Enggak ada encok. Enggak ada asam urat, aman semua. Ya, kalau asam urat kan cuma sebagian sendi, sisa sendinya harus disyukuri. Intinya Rasulullah menyuruh kita mensyukuri nikmat sendi yang enak ya. Antum kalau coba tanya tanya dokter ahli ortopedi, mereka tahu bagaimana tubuh ini luar biasa. Kadang dia keluarkan pelumas, kadang ini, kadang luar biasa. Terkait dengan sendi-sendi kita ini Allah rancang luar biasa ya. Dan Nabi mengatakan itu kenikmatan harus disyukuri. Dengan beramal, dengan berzikir, tasbih, takbir, menolong orang, amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya dalam hadis, kemudian Rasulullah mengatakan, wa yujzi'u an dzalika kullihi rak'atani yarka'uhuma fi dhuha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cukup diwakili mensyukuri 360 sendi ini dengan 2 rakaat yang dilakukan di waktu apa? Duha, salat duha. Maksudnya saya ingin sampaikan bahwasanya nikmat ini harus disyukuri. Tapi apa kita bisa mensyukuri? Allah berkata kepada Nabi kepada Nabi Sulaiman, "I'malu ala Dawud." Allah telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada Nabi Sulaiman. Luar biasa. Nabi Sulaiman nikmatnya banyak sekali. Anak buahnya jin. Ya'maluna lahu ma yasha'u maharib wa tamathil. Wa jawabin kemudian wa qudur rasiyat ya. Dan selalu punya anggota jin yang bikin ini, bikin anu terserah. Ya. Ya. Allah Jalla apa? Dalam ayat apa? Wa qawwas, banna'un wa qawwas ya. Ada jin-jin yang tukang bangunan, kontraktor, bikin ini, bikin anu. Dan ada penyelam. Ya. Nikmat yang luar biasa. Belum punya kerajaan, belum istrinya banyak. Sampai Nabi Sulaiman pernah berkata, saya akan mendatangi 99 wanita malam ini, seluruhnya akan mengandung dan melahirkan anak yang berjihad fisabilillah. La atufanna laila. Sungguh aku malam ini akan menggilir 99 apa? Wanita. Dan semuanya akan hamil dan akan melahirkan anak berjihad fisabilillah. Malaikat bilang, "Qul insyaallah." Bilang insyaallah Sulaiman. Sulaiman lupa. Maksud saya istrinya banyak. Antum ya syukuri aja yang ada ya.
Maksudnya Nabi Sulaiman luar biasa. Allah mengatakan, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Maka bukti nyata bersyukurlah dengan banyak beramal soleh. Ya. Jadi apa? Ya'malu lahu ma yasha'u min mahari wa tamathil wa jifanin kal jawabi qudir rasiyat. Jadi jin-jin luar biasa ya. Ada yang bikin ini, ada yang bikin, bahkan bikin qudir rasiyat, ada yang menafsirkan itu bikin apa? Kider apa namanya? Panci yang besar. Yang besar jin bikin. Kenapa yang makan banyak? Ada gajah, ada macan. Anak buah Sulaiman banyak. Burung, hewan, macam-macam. Luar biasa. Tapi Allah mengatakan cara bersyukur apa? I'malu ala Dawuda syukra. Beramalah. Nah, kita untuk mensyukuri nikmat Allah susah. Karena susah, maka kita harus sering beristighfar. Maka di antara zikir kalau kita keluar dari toilet, kita mengatakan apa? Gufranaka. Ya Allah, ampunanmu. Kita istighfar keluar dari toilet. Sebenarnya Allah mengatakan karena seandainya seorang tidak bisa buang hajat, kotoran tertanam dalam perutnya, dia akan sakit dan akan menderita. Sakit akan menderita. Bayangkan kalau kita buang angin nggak bisa, menderita nggak? Menderita kalau angin kumpul di perut nggak bisa keluar menderita. Ya, menderita sekali. Ya. Sampai ada orang meninggal gara-gara nggak bisa buang hajat, ada ya. Terkumpul kotoran, terkumpul akhirnya penyakit, akhirnya meninggal. Ya. Sehingga ini nikmat kita bisa buang hajat, maka kita Allah ampunanmu. Sungguh aku tidak bisa mensyukuri nikmatmu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Ini dalam surat Ibrahim. Innal insana la zalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kan tidak bisa menghitungnya. Sungguhnya manusia itu la zalum. Suka berbuat zalim, kafar, suka ingkar, tidak tahu bersyukur. Sifat manusia. Nikmat terlalu banyak. Ya. Lupa bahwasanya nikmat Allah itu banyak. Tapi tadi malam ada yang bertanya, Ustaz, mana bukti Allah rahmat kepada kita? Oh, banyak sekali. Ya. Nikmat terlalu banyak. Dalam ayat yang lain, dalam surat apa namanya, An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ya, makanya surat Nahl disebut surat An-Ni'am. Itu Allah menyebutkan rentetan nikmat Allah sebut dari awal. Ata amrullah fala tasta'jil. Seterusnya Allah sebutkan nikmat-nikmat, kemudian Allah tutupi dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah tahu kalian tidak bakalan mampu mensyukuri nikmat, tapi Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Jadi maksud saya di antara kita sering beristighfar, kita beristighfar karena kita enggak bisa syukuri nikmat Allah. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa istighfar urgen di sisi yang lain atau poin yang lain? Karena kita sering melakukan dosa. Iya enggak? Atau apakah masih ragu akan hal tersebut? Siapa yang pegang HP pasti maksiat. Pasti. Tidak mungkin tidak maksiat. Pasti. Siapa yang punya medsos pasti bermaksiat. Ngeri HP itu ya. Ngeri. Ya. Saya aja kadang orang kirim ya, ada klip di Instagram. Saya mau buka, kalau tidak lewat Instagram terbatas ya. Ustaz, coba lihat ini. Saya nggak punya aplikasi Instagram. Saya mau buka, susah. Harus buka di aplikasi katanya. Begitu saya download, Instagram isinya ngeri. Ya. Ngeri. Ternyata ya Allah, tidak semudah yang dibayangkan ya. Sebagian kadang kirim klip TikTok, saya buka, silakan buka di aplikasi. Saya mau download TikTok, ngeri, saya sudah download, ngeri, saya hapus lagi. Ngeri. Siapa yang bisa selamat dari maksiat kalau punya medsos? Kita nggak mau lihat juga terlihat. Kita nggak mau lihat saja terlihat, apalagi kalau mau lihat. Belum syahwat, syubhat, ghibah, namimah, semua lengkap. Oleh karenanya ini mengharuskan kita untuk banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita yang banyak melakukan apa? Dosa-dosa.
Ini dalil menunjukkan bahwasanya istighfar merupakan doa yang paling penting bagi seorang dalam kehidupannya. Ya. Kemudian di antara urgensinya istighfar, ya, Allah Subhanahu wa taala ya dengan istighfar menghalangi siksaan atau azab bagi seorang, ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dalam surat Al-Anfal. Tidaklah Allah mengadab mereka sementara engkau ada di tengah-tengah mereka, wahai Rasulullah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengadab mereka wa hum yastaghfirun, jika mereka beristighfar. Jika mereka beristighfar. Kalau seorang sering beristighfar, yang harusnya ada hukuman tidak jadi. Yang harusnya ada hukuman tidak jadi. Kenapa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara tafsir yang menakjubkan, tafsir yang disebut Al-Alusi, dan ini saya tidak menemukan kecuali dalam tafsir Al-Alusi, yaitu Ruhul Ma'ani. Ketika beliau menafsirkan firman Allah tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berkata, wa qala irkabu fiha, atau Allah berfirman, wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal, dan seterusnya. Kata Allah, maka berkatalah Nuh kepada orang-orang yang mengikutinya, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Ada yang mengatakan 80 orang. Kata Nabi Nuh, irkabu fiha, naiklah di atas kapal yang sangat sederhana. Kapal Nabi Nuh sangat sederhana. Yang Allah mengatakan, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkat Nabi Nuh di atas kapal yang terbuat dari kayu-kayu dan paku, bukan kapal seperti sekarang, kapal sederhana. Sementara ombak terlalu hebat. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Sementara kapal tersebut membawa mereka di atas ombak tinggi gunung. Berarti ombak yang ketika itu Allah goyangkan ketika terjadi banjir di zaman Nabi Nuh sangat besar, sangat hebat, sampai setinggi apa? Setinggi gunung. Pernah lihat ombak setinggi gunung? Enggak pernah. Ombaknya setinggi gunung, kapalnya sederhana. Bagaimana mau selamat? Tapi tajri bi ayunina, berjalan dengan penglihatan kami. Allah yang memberi keselamatan. Tetapi Nabi Nuh berkata, bismillahi majreha wa mursaha. Dia mengalir dengan bismillah dan dia sampai dengan bismillah, maka akan selamat. Tetapi yang jadi perhatian kita di sini, Nabi Nuh ketika berkata bismillahi majreha wa mursaha, dia tutup dengan perkataannya, inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini dibahas oleh para ulama. Kenapa Nabi Nuh tidak berkata inna rabbi lasyadidul iqab, sungguhnya Allah hukumannya sangat dahsyat, untuk menunjukkan bagaimana yang kufur semua binasa dengan banjir tersebut. Tapi anehnya Nabi Nuh berkata inna rabbi laghafur, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun. Maksudnya seakan-akan tidak pas. Nabi Nuh mau selamat dan dia mengatakan inna rabbi laghafur, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun. Kata Al-Alusi rahimahullah yang maknanya, karena Nabi Nuh tahu dia selamat bukan karena amal solehnya yang banyak dan dia tawadhu, bukan hanya yang hebat, bukan. Tapi dia selamat karena dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak ujub sama sekali ketika itu. Ia tidak bilang, mampus tuh yang lain, taubat mampus loh. Allah azabnya pedih loh. Allah. Saya kan sudah bilang enggak. Dia merenungkan tentang dirinya, tentang dahsyatnya hukuman Allah, dan dia tahu bahwasanya dia selamat karena ampunan Allah. Maka dia berkata, inna rabbi laghafur rahim. Allah Maha Pengampun sehingga kita bisa selamat, bukan karena iman kita yang hebat, bukan karena amal soleh kita yang hebat, ya. Tapi selamat karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka sementara mereka beristighfar. Kemudian jika seorang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beristighfar. Laula tastaghfirullah la'allakum turhamun. Dalam surat An-Naml ayat 46. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ah, wahai kaumku kenapa kalian minta segera untuk dihukum qabla al-hasanah, sebelum datang kebaikan. Laula tastaghfirunallah, seandainya kalian beristighfar kepada Allah,
la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Ini dalil bahwa semakin seorang sering beristighfar, semakin dirahmati oleh Allah. Di antara sebab utama istighfar adalah di antara sebab utama mendapatkan rahmat Allah adalah dengan beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dan ini adalah ibadah yang sangat Allah cintai, istighfar. Sampai Allah mentakdirkan manusia berdosa agar beristighfar kepada Allah. Sampai Allah menskenario manusia itu berdosa supaya beristighfar kepada Allah. Makanya dalam hadis Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tudznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak pernah berdosa, Allah akan sirnakan kalian. Nah, ngapain? Allah senang orang istighfar. Tsumma jaa'a biqaumin yudznibun. Allah sirnakan kalian tidak pernah buat dosa, Allah datangkan dengan manusia yang lain. Yudznibun, melakukan dosa. Tsumma yastaghfirullah. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah. Kemudian mereka beristighfar. Jadi kalau seorang diilhamkan Allah untuk beristighfar, sungguh berarti dia sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sedang melakukan ibadah yang sangat agung, istighfar. Sampai-sampai Allah mentakdirkan manusia terjerumus dalam dosa agar bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Dalil yang menunjukkan urgensinya istighfar. Dan tentu masih banyak dalil yang lain, ya. Saya tambah lagi, di antaranya kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang agung, janji Allah bagi orang yang melakukannya adalah agar diampuni, ya enggak? Puasa, apa janji Allah bagi orang, janji Nabi bagi orang berpuasa? Agar diampuni, ya enggak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh ketakwaan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam, salat tarawih dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Menjanji Allah ampunan, karena ini yang paling penting. Kemudian Nabi juga bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan penuh iman dan ketakwaan, dengan ihtisab, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi janji Allah terkait dengan dosa. Kalau dosa diampuni, selesai urusan, itu maksudnya. Yang jadi bikin kita problem itu karena kita ada dosa. Kalau dosa diampuni, sudah, ya. Ini terkait dengan puasa, ya. Haji, Nabi bersabda, "Man hajja lillah, man hajja hadzal bait, man hajja hadzal bait lillah, walam yarfuth, walam yafsuq, raja'a min dzunubihi ka yaumin waladatu ummuhu." Siapa yang berhaji karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, bukan karena riya, bukan karena pencitraan, ya. Kemudian tidak melakukan rafath, hal-hal yang terkait dengan jima dan mukaddimahnya. Walam yafsuk, dan tidak melakukan maksiat ketika sedang haji, maka raja'a min dzunubihi, dia bersih dari dosa-dosanya, ka yaumin waladatu ummu, seperti hari dilahirkan dari ibunya. Baru lahir ada dosa enggak? Enggak ada. Jadi maksudnya haji ternyata maksudnya agar diampuni dosa-dosa. Salat pun demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu fihi khamsa marrat kulla yaumin." Bagaimana menurut kalian kalau ada sungai di depan rumah salah seorang dari kalian, dia mandi 5 kali sehari dari sungai tersebut. Hal yabqa min daranihi syai', apakah masih ada sisa kotoran di tubuhnya? Kata sahabat, tidak ada. Itulah permisalan salat 5 waktu. Setiap engkau salat menggugurkan apa? Dosa. Maksudnya ketika Rasulullah sebutin, mengiming-iming di ampunan dosa. Karena kalau dosa diampuni, sudah selesai urusan. Yang bikin kita problem itu apa? Dosa. Yang bikin kita mengalami banyak problematika. Sesaknya hati, gelisahnya hati, tidak bahagia, tidak tentram, semua karena dosa yang kita lakukan. Rasulullah juga mengatakan tentang wudu, kalau seorang berwudu, maka dosa-dosa akan berguguran dengan jatuhnya air-air tersebut sampai dosa-dosa keluar dari kukunya. Orang kalau membasuh wajah, dosa-dosa wajahnya keluar, dosa matanya akan turun berjatuhan. Rasulullah SAW berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla raka'ataini,
la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berwudu dengan cara wuduku ini sesuai dengan sunnah. Kemudian dia salat 2 rakaat. La yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia khusyuk. Dia tidak mengajak jiwanya berbicara tentang dunia. Dia khusyuk dalam salatnya, apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa yang telah lalu. Iming-imingnya juga apa? Ampunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan wal jum'ah ila al-jum'ah wal umrah ila al-umrah mukaffiratun ma bainahunna idza junibatil kaba'ir. Salat 5 waktu adalah penghapus dosa di antara satu salat dengan satu salat yang lain. Ya ampun. Ramadan yang satu, Ramadan berikutnya penghapus dosa di antara keduanya. Jumat yang satu sampai Jumat berikutnya penghapus dosa di antara keduanya. Umrah yang satu, umrah berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Iming-imingnya apa? Diampuni dosa-dosa. Jadi kita masalahnya karena dosa. Kenapa sampai Allah mentakdirkan kita terkena musibah-musibah? Supaya apa? Digugurkan dosa. Ya. Sampai Nabi mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah memberi ujian kepadanya. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin. Min wasabin wala nasabin. Wala hammin wala hazanin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu bi khatayahu. Tidaklah Allah menimpakan atau tidaklah seorang hamba mengalami musibah terkait dengan kesehatannya, dia sakit, ditimpa dengan sakit atau letih atau kegelisahan atau kesedihan, ya, atau diganggu, dizalimi oleh orang lain, adzan, sampai duri yang menusuknya, kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya, dulu ada kawan direktur rumah sakit negeri. Saya sempat ke rumah sakit tersebut. Kemudian di ruang antrian dia tulis hadis ini. Jadi orang antri sakit terhibur. Tidaklah sakit menimpa kecuali mengurangi apa? Dosa-dosa. Makanya Nabi kalau menjumpai orang sakit yang mengatakan tahur, la ba'sa tahur, insyaallah. Itu semoga penyakit ini menghapuskan dosa-dosamu. Maka kalau ketemu orang bilang apa? La ba'sa tahur, insyaallah. Tapi kalau diterjemahkan mungkin dia tersinggung, ya. Udah pakai bahasa Arab aja. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Memang saya sakit karena dosa. Iyalah. Emang kau tidak punya dosa? Ya. Jadi subhanallah, Allah menurunkan musibah agar dosa-dosa kita dihilangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalul bala bi abdin fi mali wa fi nafsihi." Senantiasa ujian menimpa seorang, tidak berhenti-berhenti. Terkait dirinya, terkait hartanya, terkait keluarganya. Besok kena hartanya, besok dia yang sakit, besok istrinya yang sakit. Besok istri keduanya yang sakit. Besok istri berikutnya yang sakit, besok anaknya yang sakit. Musibah menimpa dia terus-menerus. Ya, hatta yalqallah wa laisa alaihi khati'ah, agar dia bertemu Allah tidak ada dosa sama sekali. Allah punya cara. Ini kenapa? Karena problem dosa. Maka orang istighfar. Ya, jadi ternyata banyak amal ibadah yang iming-imingnya adalah apa? Agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ampunan ini adalah perkara yang sangat urgent, yang sangat penting. Maka seorang berusaha untuk beristighfar, ya. Maka kesimpulannya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Ketika dia meninggal, kemudian dibangkitkan, dibuka catatan amal, ternyata isinya banyak apa? Istighfar. Ini orang yang paling beruntung ini. Dia sering astagfirullah, 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 astagfirullah. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, ghufranaka, ghufranaka. Dan seterusnya, sering beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa itu makna istighfar? Istighfar dalam bahasa Arab maknanya adalah talabul maghfirah. Mohon ampunan atau maghfirah. Maghfirah itu diambil dari kata bahasa Arab yaitu al-mikfar. Al-mikfar maksudnya adalah helm yang digunakan oleh prajurit ketika berperang. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mikfar, helm tersebut fungsinya dua. Pertama, menutupi kepala. Yang kedua, lebih sempurna menutupnya dari segala sisi, ya. Kemudian di depannya dikasih ring-ring kecil, ya, agar bisa melihat
atau hanya sedikit, hanya sekedar mata supaya bisa melihat. Tapi secara umum mikfar itu menutup seluruh kepala. Ini fungsi pertama. Yang kedua, agar melindungi kepala dari hantaman pedang musuh. Ya. Oleh karena kata Ibnu Qayyim, tidak semua penutup kepala disebut mikfar. Contoh sorban. Sorban bukan mikfar. Yang menutup sebagian kepala dan dia juga tidak bisa menahan hantaman. Ya. Kolan suah atau tokiyah, songkok juga tidak disebut mikfar karena kalau kena besi akan membuat luka sehingga dia tidak bisa melindungi. Tidak dikatakan mikfar kecuali punya dua fungsi sekaligus, menutupi dan melindungi. Oleh karena ketika seorang mengatakan astaghfirullah atau rabbighfirli, ya Allah aku mohon ampunan kepadamu, maksudnya dia minta dua hal. Pertama, ya Allah tutuplah aib-aibku, tutuplah dosa-dosaku. Jangan kau umbar aibku. Jangan kau umbar aibku, jangan kau bongkar aibku di dunia dan apalagi kau bongkar aibku di akhirat. Ada sebagian manusia yang Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat, itu manusia yang dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, dimaghfirahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang aibnya di dunia aib di dunia dibongkar. Ada atau tidak? Banyak. Dia tidak menduga aibnya ini akan dibongkar bertahun-tahun kemudian. Dibongkar sehingga menjadi wacana atau bahan pembicaraan publik ya. Dan ini waliyadzubillah, ya sudah, ya Allah bongkar. Dan ada orang yang di dunia tidak dibongkar tapi dibongkar di akhirat. Dibongkar di akhirat. Baru terlihat di akhirat ternyata dia kurang ajar ya. Seperti kisah ustadz yang masuk neraka bikin heboh. Penghuni neraka semua datang. Ini ustadz membrojol ususnya. Ya, tandaliku aktabuhu, kemudian usulnya brojol keluar, kemudian jadi seperti tali, dia mutar-mutar seperti roha ya, seperti himar yang sedang mengutari alat penggiling gandum. Penghuni neraka datang semua heboh. Loh, ustaz kok di sini? Enggak salah tempat. Bukankah engkau yang meluruh kami untuk berbuat kebajikan? Dan bukankah engkau yang melarang kami melakukan maksiat? Kata ustaz tersebut, "Na'am, kuntu amurukum wala ati wa anhaakum wa ati." Saya dulu menyuruh kalian berbuat kebajikan, namun saya sendiri tidak melakukan. Saya sendiri tidak melakukan. Jangan suruh saya melarang maksiat, tapi saya sendiri yang melakukan maksiat tersebut. Inilah nasibku. Jadi aibnya baru dibongkar di mana? Di akhirat. Nah, kita tidak mau aib kita dibongkar di dunia, apalagi di akhirat. Kalau dibongkar di dunia mungkin masih oke. Di akhirat lebih ngeri karena di balik pembongkaran aib ini ada konsekuensinya, neraka. Waliyadzubillah. Maka ketika kita bilang astaghfirullah, maksudnya Allah tutuplah aibku. Siapa sih di antara kita tidak punya aib? Kita semua pasti punya aib. Tapi kalau kita sering beristighfar, kalau takut aibnya terbongkar, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di dunia apalagi di akhirat, minta ditutup aibnya. Yang kedua, istighfar maknanya, Allah lindungilah aku dari dampak maksiat, karena maksiat pasti berdampak. Sebagaimana helm yang melindungi hantaman pedang. Karena namanya orang jihad mungkin terhantam, kena apa, tapi terlindung. Karena maksiat itu kalau dilakukan dia punya dampak luar biasa. Dan dampak yang pertama adalah menyerang hati. Pusat dari seluruh amal itu adalah hati. Ini yang paling berbahaya dampak maksiat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza adnaba al-abdu dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang bermaksiat maka dibuat titik hitam di hatinya, noda hitam. Semakin banyak noda hitam. Semakin banyak maksiat, semakin banyak noda hitam. Semakin banyak. Sampai kalau sudah full jadi ron. Dipenuhi oleh noda hitam. Udah hati sudah hitam, udah malas ibadah, rindu pingin maksiat, rindu nostalgia maksiat. Buka Facebook lihat teman-teman tukang maksiat dulu. Ya, sehingga timbul rindu, bukannya benci kepada maksiat, rindu kepada maksiat. Kenapa? Dia tadi sudah mukadimah dengan maksiat, tidak jaga pandangan, tidak jaga pendengaran, hatinya sudah ada noda hitam, malas bangun malam, malas baca Quran, mau sedekah pikir terlalu panjang ya. Sampai kepanjangan mikir akhirnya tidak jadi sedekah ya. Mau bangun baca Quran malas, akhirnya ini nonton berita, akhirnya waktu habis. Jadi malas, sementara maksiat pingin. Kenapa? Karena nodanya sudah ada noda hitam. Tapi kalau dia astagfirullah, noda hitam hilang satu-satu. Astagfirullah. Jadi pasti punya dampak. Ini dampak terkait hati. Banyak orang menyangka dampak maksiat cuma dampak berupa fisik, badan sakit, mungkin harta masalah, mungkin istri ngomel-ngomel. Bukan itu aja. Di antara dampak maksiat yang paling utama menyerang hati apa? Seseorang, sehingga dia tidak khusyuk, sehingga dia malas
baca Quran, sehingga dia senang untuk maksiat. Itu dampak utama dari dosa. Nah, agar kita tidak terkena dampak tersebut, maka kita beristighfar. Ya. Makanya di antara doa Sayyidul Istighfar, a'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung di antara zikir pagi petang, a'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung dari keburukan perbuatanku. Artinya perbuatan itu pasti ada dampaknya. Apapun yang masih dilakukan pasti ada dampaknya. Apapun pasti ada dampaknya. Enggak mungkin enggak ada dampaknya. Dan bukan mengatakan maksiat pasti ada dampaknya, wala budda, dan pasti enggak mungkin enggak. Nah, untuk menangkal dampak tersebut dengan apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terakhir, saking pentingnya istighfar, maka ketika Nabi berwasiat kepada Umar kalau bertemu dengan Uwais Al-Qarani, kata Nabi, ini istata'ta an yastaghfir laka faf'al. Kalau kau mampu minta kepada Uwais agar mohon ampunan buatmu, maka lakukanlah. Rasulullah tidak bilang suruh Uwais doa minta surga. Rasulullah tidak mengatakan minta Uwais agar mendoakan engkau supaya dapat rezeki lancar. Enggak. Ini menunjukkan pentingnya doa istighfar. Sampai ketika Rasulullah bilang ada Uwais, ada tabi'in terbaik, ya minta doa sama dia. Doa apa yang Rasulullah anjurkan? Ternyata doa apa? Istighfar. Ini istata'ta astaghfir laka, kalau dia mampu mohon ampunan buat engkau, maka mintalah. Sama ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, in alimtu anna al-laila lailatul qadar, ma aqulu fiha. Kalau saya tahu Lailatul Qadar ini doa malam yang sangat diharapkan dikabulkannya doa seseorang. Doa apa ya Rasulullah? Ternyata minta ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Faham? Kemudian ketika kita mendapati malam sepertiga malam terakhir, itu waktu yang sangat istimewa. Allah sedang turun ke langit dunia. Apa yang Allah tawarkan? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah orang istighfar? Aku akan ampuni dia. Dan Allah memuji orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya. Jadi ini doa luar biasa. Jangan kita sepelekan. Kalau kita sedang jalan, sedang kemana, jangan lupa bilang astagfirullah, 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 astagfirullah. Lagi naik mobil, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Antum begitu-gitu, teman antum bilang, antum kenapa? Kenapa? Tadi malam maksiat apa? Ada aja, aku mau tahu aja, bilang astagfirullah. Setiap hari kita maksiat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Zikir pagi astagfirullah 100 kali, zikir petang astagfirullah 100 kali. Jangan lupa sering beristighfar. Nabi saja sering beristighfar, apalagi kita, ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.